Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan yang Maha Esa. Bersua kembali di kanal Hikmatologi Monolog Sederhana, mengajak diri kita berpikir kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, dan senantiasa berupaya optimal untuk membangun negeri berdasar Pancasila sebagai ideologi. Pemirsa, kita masih berupaya menyambung tentang pilar-pilar ketahanan nasional bangsa Indonesia. Kali ini kita mari sama-sama mengkaji dan boleh jadi mengkaji ulang tentang bekal yang diteladankan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yakni adalah salat witir. Dalam ragam riwayat disebutkan bahwa salat witir itu dimulai dari Isya sampai dengan, atau lebih tepatnya ba'dal Isya sampai dengan menjelang fajar, tepatnya menjelang salat subuh. Apa yang dibekalkan oleh Rasulullah? Bagaimana cara Rasulullah Muhammad SAW membekali kita, dan mengapa bekal salat witir dapat dipakai untuk pilar ketahanan nasional Indonesia. Mari kita kaji satu demi satu. Apakah pesan legendaris egaliter terpuji dari Rasulullah Muhammad SAW? An Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau di riwayat yang lain dikatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutiru. Ketika salat witir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membaca Sabbihisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad. Nah, pemirsa, hadis ini diriwayatkan oleh Imam ahli hadis Tirmizi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah setidaknya. Jadi apa yang dipesankan oleh Rasulullah membaca 3 surah ini? Di rakaat pertama membaca Sabbihisma, di rakaat kedua membaca Al-Kafirun, dan di rakaat ketiga membaca Al-Ikhlas. Mari kita lihat posisi makna dalam pergaulan sosial politik sebagai pilar ketahanan nasional bangsa. Kita teringat bahwa segala sesuatu, terutama yang terpuji, yang mulia untuk ukuran manusia, berteladan pada syariat Islam, maka selalu dimulai dari diri sendiri. Ibda' binafsik. Demikian pesannya Rasulullah. Kita mulai keperaduan. Kalau witir itu seperti yang dicontohkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, atau kita seperti
Umar ibnu Khattab radhiyallahu an yang witirnya di akhir malam atau sesudah tidur. Kedua-duanya sodakta katanya Rasulullah. Benar. Jadi bisa diikuti salah satunya. Yang terpenting adalah witir itu dilakukan pada malam hari. Karena malam itu dalam surah Al-Mujammil ayat ke-6 lebih berkesan bacaannya itu. Lebih khusyuk. Mengapa? Karena secara umum kita pergi atau menjelang pergi ke peraduan. Menjelang istirahat malam. Diminta kita melantunkan Sabbihisma Rabbikal A'la sampai akhir surah. Kita mengakui Engkau ya Rabb Maha Suci, Maha Tinggi. Karena Maha Suci maka perilaku Allah maksud kami tidak pernah ada campur tangan. Siapapun, sekutu berbentuk apapun. Karena Maha Tinggi, maka tidak membutuhkan segala ciptaannya yang rendah itu. Implementasi dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni adalah kita harus memaknai bahwa hamba ini tidak suci, hamba ini juga bukan yang tertinggi. Karena tidak suci, maka segala aktivitas kita sangat butuh bantuan sesama, bahkan makhluk lain. Karena hamba bukan yang tertinggi, apalagi maha tinggi, maka kita juga harus merunduk hati untuk bisa membangun kerjasama antar insani, bahkan kerjasama dengan makhluk. Bahkan lebih dari itu, kerjasama dengan piranti yang diciptakan oleh manusia. Petani memakai cangkul, sabit dan seterusnya. Tukang memakai gergaji, pasrah dan seterusnya. Kuli tinta dulu memakai penanya atau wartawan, sekarang memakai gadgetnya dan seterusnya. Semua butuh piranti. Sadar bahwa diri bukan maha suci, bukan selalu hamba yang tersuci, sadar sebagai hamba yang tidak selalu karyanya itu yang tertinggi, maka bekerja sama dengan siapapun tanpa membedakan keniscayaan sehari-hari. Karena itu sungguh indah teladan Rasulullah Muhammad SAW menganjurkan yang kedua, merekomendasikan ayat atau rakaat yang kedua dibacakan Al-Kafirun. Esensi dari Al-Kafirun adalah perintah menghadapi satu kenyataan bahwa di dalam panggung sandiwara dunia ini, mulai dari dicipta sampai dengan nanti di hari kiamat, maka tetap ada orang yang beriman dan orang yang kafir. Dan Allah memesankan kepada umat manusia, jangan berebut kebenaran. Al-haqqu mirabbik. Kebenaran itu hanya miliknya Allah. Karena itu hamba-hamba Allah, baik yang beriman secara Islami maupun yang menganggap keimanannya secara Nasrani, secara Yahudi, dan yang lainnya di dunia ini, maka diharapkan oleh Allah
berlombalah, berfastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebajikan, bukan dalam kebenaran. Karena itu, sungguh arif sekali ketika founding fathers and mothers kita merumuskan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Maknanya bahwa Tuhan dipersepsi menurut akal nurani dan akal otak indrawi masing-masing manusia. Dan masih dibingkai di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan 6 agama dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ragam, Bhinneka, Tunggal Ika. Sungguh, koridor Bhinneka Tunggal Ika sejalan dengan ruh spiritualitas dari Al-Kafiran. Untuk menguatkan, mengikat hati mukminin dan mukminat dan manusia pada umumnya yang ditawari karena banyak panggilan-panggilan dalam Al-Quran ini, ya ayuhan nas. Maka kita rengkuh, kita pegang teguh, kokoh bagi mukminin dan mukminat. Qul huwallahu ahad. Allah yang ahad itu adalah Allah yang maha suci. Allah yang maha suci itu adalah Allah yang maha tinggi. Allah yang maha tinggi itu adalah Allah yang menciptakan panggung dunia itu untuk perlombaan, bukan pertikaian, bukan penistaan, bukan permusuhan, apalagi saling peperangan, saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Dan perlu diingat, tidak ada peperangan kecuali berebut wewenang ataupun berebut kekuasaan dan berebut wilayah atau pengaruh. Tidak ada perang yang berbasis agama, karena agama, apalagi Islam, aslama yuslimu secara terminologi, maknanya damai, sejahtera, bahagia. Maka kedamaian itu bukan hanya untuk diri, tetapi juga untuk saudara kita, tetangga kita, untuk masyarakat dan nusa bangsa kita. Bahagia itu bukan cukup untuk diri dan keluarga serta masyarakat sekitarnya, tapi bahagia itu adalah untuk seluruh anak bangsa. Bahkan kita bahagia ketika kita bisa membantu saudara-saudara kita yang masih menderita, belum merdeka. Kesejahteraan itu pun dibagi. Tidak harus kita terlebih dahulu kaya raya, namun ketercukupan dari yang sedikit kita berbagi, berderma, tulus ikhlas adalah niscaya. Jadi semangat witir adalah semangat toleransi antar umat beragama, antar umat berkepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Ketika bangunan saling menghormati senantiasa diingat dan diterapkan dalam sikap perilaku sehari-hari, maka masing-masing anak bangsa akan menjadi pilar-pilar yang kokoh ketahanan nasional Indonesia. Semoga Tuhan memberkahi kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.